kembali bersama kami di Dawuh Damar. Bersama saya, Sur. Di sini bersama kami ada Mas Heri dan Mas Dar. Hari ini topik pembicaraan kita yaitu siapa? Pramudia Ananta Tur. Nah, siapa sih beliau? Baik, Pramudia Ananta Tur adalah seorang novelis dan penulis dari Indonesia. Biasa dipanggil Pram, lahir pada 6 Februari 1925 di Bora, Hindia Belanda. Beliau hidup di bawah kekuasaan Belanda sampai akhir Perang Dunia Kedua, sehingga rezim Soekarno sampai Soeharto. Beliau merupakan ahli bahasa dan sastrawan terkenal, kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sikap Pramudia Ananta Tur dalam pendudukan Jepang? Nah, jadi begini. Selama Perang Dunia II, Pramudia seperti badan nasionalis Indonesia termasuk Soekarno dan Soeharto awalnya mendukung pasukan pendudukan kekaisaran Jepang. Ia percaya bahwa Jepang lebih baik daripada Belanda. Ia bekerja sebagai juru ketik untuk sebuah surat kabar di Jakarta. Namun, seiring berjalannya perang, rakyat Indonesia merasa cemas dengan ketatnya jatah makanan di masa perang dan tindakan militer Jepang yang semakin keras. Pasukan nasionalis yang setia kepada Soekarno mengalihkan dukungan mereka kepada sekutu yang datang melawan Jepang. Semua indikasi menunjukkan bahwa Pramudia pun demikian. Apa yang beliau lakukan setelah kemerdekaan Indonesia? Yang beliau lakukan pada tahun-tahun pertama setelah perjuangan kemerdekaan, Pramudia menulis beberapa karya fiksi yang mengangkat permasalahan bangsa yang baru berdiri, serta karya-karya semi autobiografi berdasarkan memoir masa perangnya. Ia segera dapat tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya. Pada tahun-tahun berikutnya, ia tertarik pada beberapa pertukaran budaya lainnya, termasuk perjalanan ke Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, serta menerjemahkan karya-karya penulis Rusia Maxim Gorki dan Leo Tolstoy. Bagaimana perjalanan karir beliau setelah ikut dengan Sadi? Sejak akhir 1950-an, Pramudia mulai mengajar sejarah serta sastra di Universitas Respublika yang berhaluan ini. Saat mempersiapkan materi tersebut, ia menyadari bahwa studi bahasa dan sastra Indonesia telah diputarbalikkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia mencari materi-materi yang sebelumnya diabaikan oleh lembaga pendidikan kolonial dan yang terus diabaikan setelah kemerdekaan. Setelah menghabiskan waktu di Tiongkok, ia menjadi bersimpati kepada orang Tionghoa Indonesia dan penganiayaan yang mereka hadapi di Indonesia pasca kolonial. Yang paling menonjol, ia menerbitkan serangkaian surat yang ditunjukkan kepada seorang koresponden Tionghoa imajiner yang membahas sejarah orang Tionghoa Indonesia, berjudul Hoa Kiao di Indonesia, sejarah orang Tionghoa rantau di Indonesia. Apakah beliau berhenti setelah ditahan oleh Soeharto? Tentunya tidak. Sebagai seorang novelis sejati, Pramudia dibebaskan dari penjara pada tahun 1979. Tetapi beliau tetap menjalani masa tahanan di rumah, yakni di Jakarta, hingga tahun 1992. Selama masa ini, ia menerbitkan novel Gadis dari Pantai, sebuah novel semi fiksi lain yang diangkat dari pengalaman neneknya sendiri. Volume 2 dan 3 karya ini dihadirkan bersama perpustakaannya pada tahun 1965. Nah, beliau kan sudah menulis banyak karya-karya terkenal. Nah, karya-karya apa saja yang beliau tulis? Nah, jadi seri karyanya yang paling terkenal hingga saat ini yaitu Tetralogi Guru, sebuah seri 4 novel fiksi sejarah yang mengisahkan perkembangan nasionalisme Indonesia dan sebagian didasarkan pada pengalaman pribadinya selama masa kecil. Judul-judul buku dalam tetralogi ini dalam bahasa Inggris adalah Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.
bagaimana perjalanan terakhir beliau sebelum menghadap Yang Maha Kuasa? Jadi, setelah melalui masa tahanan, beliau dibebaskan tahun 1992 dan beliau wafat tahun 2006. Pramudia dirawat di rumah sakit pada 27 April dan karena komplikasi yang disebabkan oleh diabetes dan penyakit jantung, dan fakta bahwa ia seorang perokok berat, kretek, yang telah menjalani penyiksaan selama bertahun-tahun di tahanan. Setelah dibebaskan, kesehatannya kian memburuk dan pada 30 April ia meninggal dunia di rumah sakit. Pramudia meraih beberapa penghargaan dan sering disebut-sebut sebagai kandidat terbaik Indonesia dan Asia Tenggara untuk hadiah Nobel Sastra. Begitulah kisah sang sastrawan kita, Pramudia Ananta Tugoro. Mungkin cukup itu dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih.